Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reva Putra Hutama. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah ekonomi dikemukakan oleh dua aliran, yaitu yang pertama aliran modern dan yang kedua yaitu aliran klasik. Untuk masalah pokok ekonomi modern, yang pertama what? Sini berkaitan dengan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Jadi barang apa yang diproduksi dan berapa banyaknya. Lalu tentu saja manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan. Kenapa? Karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Yang kedua yaitu how atau bagaimana, berkaitan dengan teknis produksi. Ya, dalam poin 2 ini, bagaimana cara memproduksi? Dalam proses produksi, pemilihan cara dan teknologi yang dipakai sangatlah penting. Pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat karya tentu harus melalui proses perhitungan yang detail. Hal ini agar di kemudian hari tidak ditemukan banyak kerugian seperti ketidakefektifan maupun pemborosan. Yang ketiga yaitu for whom atau untuk siapa. Ini berkaitan dengan segmen pasar dari produk tersebut. Lalu sebenarnya hal ini sama seperti masalah ekonomi klasik, distribusi. Masalah ekonomi yang satu ini menyangkut pasar mana yang dibidik didasarkan pada penghasilan, daerah, gender, dan juga sisi usia. Selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi aliran klasik. Yang pertama yaitu masalah produksi, yaitu mengenai cara memproduksi barang atau jasa. Dalam masalah ekonomi klasik, proses produksi jadi salah satu hal yang penting. Proses ini berkaitan dengan pembuatan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Adanya masalah ekonomi dalam proses produksi ialah tentang jumlah barang yang tersedia dan besarnya kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua yaitu masalah distribusi, yaitu menyalurkan hasil barang dan jasa hasil produksi sampai ke tangan konsumen. Artinya, masalah ekonomi klasik kedua ini itu penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pada realitanya, barang atau jasa yang semakin langka dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, harganya pun akan semakin tinggi, sehingga terkadang para distributor melakukan hal ini guna mengontrol dan mengatur kebijakan agar mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Yang ketiga yaitu masalah konsumsi, kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang. Artinya, dalam hakikatnya masyarakat memiliki peran penting dalam proses konsumsi meskipun tidak melulu soal barang atau jasa, juga yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu masalah ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Masalah ini di ekonomi tradisional yang pertama yaitu sulit diprediksinya kualitas dan kuantitas produksi, sehingga akhirnya dilakukan standarisasi karena mengandalkan hasil alam. Selanjutnya, efektivitas kerja rendah sebab tidak adanya struktur kerja yang jelas, sehingga segala aktivitas yang dilakukan tidak terkontrol dan terevaluasi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi berlangsung dengan sangat lambat. Yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal. Dalam sistem ekonomi ini dapat menciptakan suatu monopoli usaha sehingga terjadi kesenjangan sosial seperti kaya dan miskin. Yang ketiga yaitu
Sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi ini, hak individu tidak diakui. Juga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, yang mana sistem pasar tergantung oleh kualitas pemerintahannya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi ini, jika pihak swasta lebih mendominasi, maka bisa munculkan terjadinya suatu monopoli. Di sisi lain, apabila pihak pemerintah yang lebih mendominasi, maka bisa menyebabkan terjadinya statisme. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.